Oke, kembali lagi dengan kami di sini. Hari ini saya akan membahas mengenai kuantitatif 8, tapi di sini untuk yang numerik ya. Jadi di sini kita semakin semangat ya di sini ya sudah sampai sekarang meskipun masih stay at home ya semuanya ya. Tapi semangatnya masih harus besar. Lanjut kita ke nomor satu aja. Oke, ini sebenarnya sudah biasa kita kerjakan, ya kan? Soal segitiga dengan dua sisi yang diketahui dan masing-masing panjangnya 8 dan 9. Nah, biasanya yang ditanya pasti adalah satu sisi satunya. Berapa aja? Oke. Berarti di sini batasnya 9 dikurangi 8 sama dengan sisi satunya kita anggap ini sebagai X saja. Dikurangi sama 9 ditambah 8. Ini akan menjadi 1 kurang dari X kurang dari 17. Nah, berarti jawabannya di antara itu. Berarti yang satu salah, yang dua nilainya 2 benar, 3 benar, terus yang keempat juga benar. Tapi kan di sini kan nggak ada ya jawabannya 2, 3, 4 ya. Berarti kita pilih yang 2 dan 4. Yang C. Kita lanjut dengan nomor 2 ya. Di nomor 2 ini kita mempunyai sebuah deret ya kan, itu bentuknya X 4, 6, 24, 30, 7, 20. Nah, tapi di sini kita nggak tahu dia itu kita menghitungnya searah jarum jam atau berlawanan. Ya kan? Nah, di sini kita coba yang searah jarum jam terlebih dahulu. Yaitu kalau kita tulis bisa X keempat 6, 24, 30, 7, 20. Nah, di sini kita bisa mengetahuinya 4 dikali 6 ini akan menjadi 24. Ini pakai perkalian. Nah, sedangkan 30 itu berarti kan kita tarik ke sini, ini adalah 6 ditambah 24. Nah, jadi seperti itu. Habis dikali dia dijumlah. Nah, di sini kan kita bisa lihat 720 ini dari 24 dikali dengan 30. Nah, setelah dikali berarti kan tadi kembali yaitu di jumlah. Yaitu berarti di sini harusnya 30 ditambah dengan 720 yaitu 750. Nah, tapi di sini kan di jawaban tidak ada ya. Tidak ada 750. Nah, berarti di sini X-nya berarti benar di depan, yaitu sebelumnya 4. Soalnya kan kita nggak tahu X-nya itu sebenarnya habis 720 atau sebelumnya 4. Oke. Berarti benar X-nya di sebelah sini. Kita kasih warna berbeda aja. Nah, kalau begitu kita kasih tanda dulu ya. Berarti kan di sini 24 ini kan 6 kali 4. Di sini dijumlah 24 ditambah 6 720 berarti kan kita perkalian berarti jumlah perkalian berarti 24 dikali 30. Nah, berarti di sini kan udah perkalian kan, berarti kan ini ke penjumlahan. Nah, berarti di sini 4 ditambah berapa hasilnya 6. Berarti jelas di sini hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjut dengan nomor 3. Di sini diketahui bahwa ada 1, 13, 6, 18, 11 dan setelah itu Y. Nah, di sini kan kita juga belum tahu apakah Y itu sebelumnya 1 atau setelahnya 11. Jadi kita di sini saya tulis di setelahnya 11 dulu ya. Jadi kita belum tahu 1, 13 kita misalkan seperti ini. Y. Nah, jadi kalau nggak ada jawabannya kita ubah lagi ke depan. Oke, di sini berarti kita punya dia beda 5. 1 ke 6 beda 5, 6 ke 11 beda 5. Berarti itu dengan 3 begitu pula juga dengan 13 ke 18 beda 5, berarti ke Y juga bedanya 5. Ketika kita tulis plus 5 plus 5. Nah, berarti kita dapat 18 tambah 5 yaitu 23. Oke, seperti itu. Kita lanjut dengan nomor 4. Diketahui 4 bilangan prima memiliki rata-rata 8. Oke, berarti dia punya
X barnya yaitu 8. Jangkauan bilangan tersebut adalah 10. Jangkauan itu kan berarti yang minimum, berarti maksimum dikurangin minimum itu adalah 10. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q, ya kan? Oke, di sini kita harus tekankan bahwa ini adalah bilangan prima. Oke. Dari sini kita bisa mengetahuinya, dia kan 4 bilangan ya. Berarti kan kalau kita tulis A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi 4 sama dengan 8. Berarti kan A ditambah B ditambah C ditambah D adalah 32. Oke. Ini kita harus tahu dulu yang pertama kali. Nah, setelah itu baru kita bisa masukkan bahwa dia itu adalah mempunyai jangkauan 10. Oke, bilangan prima yang pertama ada 2. Berarti kalau terkecil 2 berarti yang terbesar adalah 12 karena jangkauannya 10. Ingat di sini untuk yang prima ya, berarti 12 tidak termasuk karena 12 bukan prima. Berarti bukan 2. Oke, kita lanjut dengan yang 3. 3 bersama 13. Berarti ada 2 angka di antaranya. Nah, berarti kalau dia dijumlahkan dia akan menjadi 32. Oke, sampai sini 3 dan 13 sudah prima ya. Kalau kita jumlahkan berarti kan 32 dikurangin dengan 16 itu akan menjadi 16 juga. Nah, di sini kita harus menjumlahkan antara bilangan prima dengan bilangan prima juga. Oke, di sini 16 itu hanya bisa 5 dengan 11. Karena nggak ada yang lainnya lagi ya, soalnya ini hanya bilangan prima saja yang boleh. Nah, kita lihat minimumnya tetap 3 dan maksimumnya juga tetap 13. Berarti benar. Di sini terbesarnya adalah kan P kan bilangan terbesar, berarti 13 adalah P. Nah, berarti 13 itu kurang dari 17. Berarti P kurang dari Q atau Q lebih besar daripada P. Nah, kenapa kalau kita lanjutin lagi kita bisa 5 dengan 15 bukan prima, 7 dengan 17. Di sini harus menjadi 32 ya. Di sini ditambah juga. Nah, di sini kita 7 tambah 17 kan 24 ya. 32 dikurangin 24 kita dapatkan hasilnya 8. Di sini berarti kita 8 itu dari 3 tambah 5. Nah, di sini dia itu gagal. Karena kenapa? Dibilangin kan tadi awalnya itu jangkauannya 10. Di sini kan jelas berubah. Karena di sini ada 3, berarti minimumnya jadi 3, maksimumnya dia 17. Jadi jangkauannya adalah 14. Jadi salah yang ini. Jadi udah otomatis ya kalau kalian udah temuin ini, jawab yang ini aja. Kita lanjut dengan nomor 5. Di sini ditanyakan harga satu permen adalah 2/3 harga kerupuk. Jadi di sini kita tulis, tapi jangan lapar ya. Ini kita bicara makanan. Permen, aku tulis P, ya kan, sama dengan 2/3-nya kerupuk, ya kan. Nah, kalau kita tulis, kalau kita bagi ya, berarti kan permen ini sama dengan 2 dibagi 3 ini kan 0, berapa kan, 0, berapa kerupuk. Berarti kan nggak nyampe satu kerupuk dia dapatnya kan, satu permen itu nggak dapat satu kerupuk. Nah, jadi kita lihat harga 3 buah permen dan harga 3 buah kerupuk. Nah, jelas ya. Di sini kan kalau kita beli permen aja cuma dapat 0, berapanya kerupuk. Nah, berarti di sini jelas harga kerupuk lebih besar daripada harga dari permen. Jadi Q lebih besar daripada P yang B. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 6. Di sini diketahui ditanyakan hasil pengurangan X min Y per 2 dari Y min X per 2 adalah. Oke, jadi kalau dia dari ini berarti kanan kurang kiri, ya kan? Untuk dari aja ya. Dari ini berarti yang kanan dikurangin dengan yang kiri. Berarti Y min X per 2 dikurangin X min Y per 2. Oke, di sini kita dapat min 2x plus 2y per 2. Jadi kita dapat min x plus y, atau kita bisa tulis dengan y min x.
yang A. Oke, jadi dari itu seperti itu. Kalau dari kanan dikurangin yang kiri. Kita lanjut dengan nomor 7. Operasi, yaitu yang bulat isi titik tengahnya. Kita bilang aja itu operasi bulat. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bulat B sama dengan B kuadrat B min A plus AB. Oke, di sini itu jadi lambang-lambang ini kalian jangan fokus dengan lambang-lambang seperti ini ya. Ini sebenarnya hanya untuk pengecoh aja. Maksud dari sini adalah kalau kita menemukan lambang seperti itu, kita kerjakan dengan rumus yang ini. Jadi kayak gitu. Kita langsung substitusi kayak gitu. Coba kita langsung kerjakan saja. Perhatikan 1 bundar 1 bundar 1. Nah, di sini seperti kayak biasanya dalam kurung yang pertama kita langsung kerjakan. Nah, di sini kan tadi kita punya, saya tulis dulu ininya, rumus awalnya. Oke, jadi kita kerjakan yang pertama kan 1 bundar 1. Nah, berarti yang ini jadi A, yang ini jadi B. Berarti B kuadrat dua-duanya sama-sama 1 ya, jadi kita tulis langsung aja 1 semuanya. A 1 1. Jadi 1 min 1 0, 0 kali 1 1, 1 tambah 0 tambah 1 1. Nah, ini kan sama aja ya, 1 bundar 1 lagi. Nanti kita, ini kan jawabannya yang ini ya, berarti kan kita bisa 1 bundar, kita kasih warna lainnya 1 bundar 1. Nah, ini tadi kan jawabannya 1 ya, berarti kita ubah dia menjadi ini 1 bundar. Nah, tadi jawabannya adalah 1, berarti kita tulis 1. Oke, karena 1 bundar 1 tadi kita sudah hitung lagi jawabannya 1, berarti ini tetap jawabannya adalah 1 yang A. Jadi seperti itu, karena ini sama ya menghitungnya. Oke. Jadi jangan terlalu fokus terhadap lambang-lambang, karena nanti banyak lambang-lambang lainnya seperti yang seperti ini, masih banyak lagi. Kayak gini juga ada juga yang bintang kayak gini. Nah, tapi di sini kalian fokusnya itu hanya mensubstitusikan saja, nggak usah fokus terhadap lambangnya. Oke, kita lanjut dengan nomor 8. Jika A per B berada di sebelah kiri 2/3, oke, jika kita tulisnya seperti ini. A per B di sebelah kiri dari 2/3, oke, kita bisa, ini kan jadi 0, berapa ya? Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini kita nggak tahu ya. Di sini harusnya dia ini, kalau dia dibilang positif, dia kan ini kan 0, ya. Berarti kan ketika A per B ini di sebelah kiri, berarti nilai A ini harus lebih kecil daripada nilai B, biar dia jadinya 0, ya kan. Berarti kan ini harusnya A lebih kecil daripada B, ya kan. Nah, tapi di sini kan nggak ada dibilangin bahwa dia itu harus positif atau negatif. Di sini nggak ada penjelasan seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengetahuinya semisalnya semua nilai negatif itu kan di bawahnya 2/3 dong, ya kan, di bawahnya 0, ini kan. Jadi semisalnya kayak gini, min 2, ya kan, ini kan min 2, ini kan kita anggap A nya 2, B nya 1, A nya min 2, atau ini B nya 1, atau kita punya A nya sama dengan 2, B nya sama dengan min 1. Nah, jadi kan kadang A nya lebih kecil, kadang A nya lebih besar, ya kan. Di sini ambigu. Nah, di sini, tapi di sini kita ketahui juga A kurang dari B, tetapi di satu sisi ketika negatif dia menjadi ambigu. Nah, di sini di soal tidak ada dibilang bahwa ini harus positif atau negatif. Jadi di sini soalnya masih kurang informasi karena kita tidak tahu dia itu
berada di positif atau negatif. Kalau di positif benar A kurang dari B, tetapi karena di sini nggak ada, jadinya kita nggak tahu jawabannya yang apa. Berarti jawabannya yang D. Informasinya kurang karena dia nggak tahu itu positif atau negatif. Kita lanjut dengan nomor 9. Diketahui jumlah dua bilangan asli genap lebih kecil daripada 15 adalah A. Berarti kan kita anggap aja X, Y itu lebih kecil daripada 15. Tapi kalau dijumlahin X plus Y itu sama dengan A. Jika A merupakan hasil kali dari bilangan prima digit tunggal. Oke, berarti A ini juga merupakan bilangan hasil kali prima digit tunggal. Berarti kita anggap B dikali C ini sama dengan A. Nah, di sini tapi B kali C ini kan bilangan prima digit tunggal, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11. Oke. Jadi A ini kan merupakan hasil kali bilangan prima digit tunggal. Nah, di sini kita udah mendapatkan ide yang sebelah sini. Untuk yang lagi satunya, jumlah dua bilangan asli genap lebih kecil daripada 15 adalah A. Nah, berarti dari sini nih kita ambil idenya itu adalah, nah, ini kan X itu genap, Y itu genap. Berarti kan penjumlahan dua bilangan genap akan menghasilkan hasil yang genap. Oke. Berarti A itu genap. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan ide dari X plus Y sama dengan A, bahwa A itu adalah bilangan genap. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, berarti kan A itu kan B dikali dengan C, dengan A ini tadi adalah bilangan genap. Untuk menghasilkan bilangan genap harus dikalikan dengan bilangan genap, yaitu dikalikan dengan 2. Jadi yang mungkin ini kan 2 kali 3, 2 kali 5, 2 kali 7 sama. Oke, digit tunggal ya, berarti yang terakhir adalah 7. Yang 11 ini enggak digit tunggal soalnya. Oke, berarti ini akan menghasilkan 6, 10 dan 14. Nah, di sini kita 6 nggak ada, 10 ada, 14 nggak ada. Oke, berarti fix jawabannya adalah yang ini, 10. Berarti yang C. Oke, kita lanjut dengan nomor 10 dengan diagram Venn. Oke, di sini ada perbaikan sedikit ya. Jadi di sini ada yang diarsir, saya tambahkan arsir. Jadi kita kasih nomor. Nah, bagi yang sudah mahir itu pasti sudah jelas kelihatannya bahwa di sini A, ya kan, ini kan yang A ya. Ini A digabung dengan B iris C, ya kan. Berarti jawabannya yang D. Oke, ada ya. Nah, tapi bagi yang masih belum paham dengan cara cepatnya, bukan cara cepat sih sebenarnya, dengan melihat gambar saja sudah mengetahui, kita pakai rumus seperti biasanya. Kita A itu kan ada angka 1, 2, 3, 4. B 2, 3, 5, 6. Ada yang C 3, 4, 6, 7. Oke, kita coba dari nomor yang A. Dari yang A. Jawaban A itu A dikurangi dengan C. Berarti kan A dikurangi dengan C, kita kurangin yang sama. Hilangkan yang sama dan lihat di depannya aja. Berarti kan 3 sama 4 sama, sisa 1, 2. Yang C yang nggak usah dilihat ya, soalnya C yang di belakang. Digabung sama B iris C. B iris C itu ada 3 dan 6. Oke, kalau digabung jadinya 1, 2, 3, 6. Enggak ya, karena kita masih butuh 4. Di sini kita kasih jawabannya. Jawaban itu adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4. 4 dan 6. Oke, di sini 4-nya nggak ada yang dari A. Lanjut yang B. A iris B. A iris B ada 2 dan 3.
2 dan 3. Dikurangi dengan B iris C, yaitu 3 dan 6. Enggak ya, berarti ini kan jawabannya cuma 2. Karena kan yang dicoret ini dicoret, yang di belakang kita nggak usah hiraukan lagi. Jadi dihiraukan saja, itu jadi jawabannya adalah 2. Enggak. Kita yang C adalah A iris B digabung dengan C. A iris B itu adalah 2 dan 3 digabung dengan C. Enggak ya, karena kita nggak butuh C. Jadi kalau kita gabung dengan C nggak mungkin banget. Soalnya yang kita punya yaitu A digabung dengan B irisan C. Ya kan, kalau misalnya kalau C nya ikut kan berarti kan sebelah sini juga ada ya. Tapi kita kan nggak perlu yang itu. Kita lanjut dengan yang D. Oke, yang D ini udah jawabannya benar. A, perhatikan 1, 2, 3, 4 digabung dengan B iris C. B iris C itu kan ada, kita punya 3 dan 6. 3 dan 6. Oke, jadi kalau ada yang sama biarin aja jadi 1 aja tulisannya. 1, 2, 3, 4, 6. Oke, ini jawabannya ya. Berarti yang D. Oke, yang E, kalau kita coba yang E juga, A digabung dengan B diiris dengan C. Berarti A digabung dengan B itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis itu diiris dengan C. Yang C itu kan kita punya 3, 4, 6. Berarti kan 3. Oke, C itu kan 3, 4, 6, 7 ya. Tapi kan yang sama dengan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kita punya 3, 4, 6. Enggak ya, berarti yang ini bukan. Oke, berarti yang D jawabannya.